Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dengan nomor BP 22101155310073. Ingin menjawab kuis yang diberikan Ibu. Yang pertama, ceritakan deskripsi perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Sejarah perkembangan teknologi. Teknologi sudah ditemukan sejak 3,3 juta tahun yang lalu dalam bentuk serpian batu tajam. Kemudian 1 tahun yang lalu ditemukan api. Pada tahun 20.000 sampai 15.000 tahun lalu manusia mulai bertani. Sekitar 6.000 tahun yang lalu manusia mulai membuat sistem irigasi. Pada tahun 4.000 tahun yang lalu kapal layar pertama berlayar di Sungai Nil. Pada tahun 1.200 tahun yang lalu produksi besi. Pada tahun 850-an tahun yang lalu Cina menemukan bubuk mesium. Pada tahun 1820-an Samuel Morse menemukan telegraf. Pada tahun 1820 Thomas Alva Edison membuat bola lampu. Pada abad 20-an banyak teknologi yang bermunculan, mulai dari radio, pesawat, komputer sampai internet. Pada tahun 2017 diciptakan kecerdasan buatan oleh AlphaGo yang menjadi pemain Go terbaik di dunia. Demikianlah sejarah perkembangan teknologi. Yang kedua, jelaskan komponen TIC dalam dan contohnya. Komponen TIC yang pertama, perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau firmware. Contohnya prosesor, memory card, kabel data. Yang kedua, perangkat lunak atau software adalah media yang menjembatani antara hardware dan firmware. Software terbagi dua, yaitu software sistem, yaitu seperti Windows, Linux, Unix. Yang kedua, software aplikasi, yaitu seperti Microsoft Office, Photoshop, dan lain-lainnya. Yang ketiga, infoware adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang ketiga, freeware adalah media tempat penyimpanan yang permanen. Yang keempat, bloatware atau user. Yang selanjutnya, yang ketiga, ceritakan isi dari makalah saudara tentang prosesor dan sistem operasi. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer yang fungsinya adalah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Sedangkan sistem operasi adalah program, perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputer. Fungsinya sebagai penjaga gerbang yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer, juga sebagai pengoptimalan. Selanjutnya, yang keempat, sebutkan dan jelaskan tentang macam-macam memori. Memori terbagi tiga, yaitu register memori. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat terdapat pada CPU. Contohnya register data. Yang kedua, CAC memori, berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Yang ketiga, RDRAM, berkecepatan tinggi, digunakan untuk mendukung prosesor. Selanjutnya, yang kelima, ceritakan tentang hasil diskusi kelompok pada pertemuan 7. Menurut saya,
pada pertemuan 7 itu yang dapat saya simpulkan yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Selanjutnya yaitu jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Penggunaan jasa ini pun tidak terbatas hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satu sisi baiknya adalah adanya pengefisienan penggunaan record data dan percepatan waktu dalam pengaksesannya. Akan tetapi ada dampak negatif yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian data oleh para hacker untuk mengambil keuntungan pribadi, pengaksesan situs-situs porno, pembobolan rekening, dan kejahatan siber lainnya. Kedua slick effect itu kembali kepada penggunanya, bagaimana bisa memposisikan diri dalam melakukannya dan jelas dapat dipertanggungjawabkan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.